Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali, salam sehat. Untuk persiapan kalian menghadapi PAT, kita akan bahas bersama materi PAT. Silakan nanti kalian melihat kisi-kisi untuk PAT, khusus untuk IPA, 20 soal nanti dari soal Ibu dan 20 soal lagi dari Pak AB. Sedangkan ureannya 3 dari Ibu dan 2 dari Pak AB. Kita akan mulai materi PAT-nya untuk yang dari materi Ibu. Yang pertama yaitu tentang materi sistem peredaran darah. Ya, materinya terdiri nanti ada darah, kemudian nanti ada pembuluh darah, peredaran darah, dan juga gangguan penyakit dan upaya untuk pencegahan penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Ya, untuk darah, kita mengenal ada bagian yang disebut dengan sel darah yang berupa padatan, yaitu kalau diperhatikan gambar di sini, gambar yang nomor 1, perhatikan nomornya ya, dan perhatikan gambarnya. Gambar nomor 1, ingat di sini ada inti selnya. Ya, ini adalah gambar dari sel darah putih atau leukosit yang fungsinya sebagai antibodi atau untuk kekebalan tubuh, untuk imunitas. Ya, kemudian gambar yang kedua ini berupa kepingan-kepingan darah, tidak berbentuk ya, seperti pecahan kaca gitu ya. Ini adalah trombosit atau keping darah yang fungsinya untuk pembekuan darah. Sedangkan gambar yang nomor 3 ini, perhatikan bentuknya ya, bulat seperti donat ya. Warnanya merah, ini adalah eritrosit atau sel darah merah, fungsinya untuk mengangkut oksigen. Yang berikutnya adalah ya, tentang peredaran darah. Ya. Kita mengenal ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar kita bisa melihat di sini ada yang arahnya ke bagian organ atas dan ke bagian organ bawah. Ya, peredaran darah besar itu mulai dari bagian sebelah kiri dari jantung. Ya, kalau kita lihat di sini darah yang mengandung oksigen itu akan dipompa oleh jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Ya, jadi dari serambi yang nomor 6 ini adalah serambi kiri, kemudian bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi kalau kita mau mulai dari bilik kiri, berarti dari nomor 3, kemudian kita lihat aliran darahnya. Ya, tanda panahnya ini ke bagian atas berarti ke organ atas ya. Ini nomor 9, nomor 1, kemudian nomor 10 kembali dibawa ke jantung. Nomor 5 dan nomor 4. Ini adalah peredaran darah besar ke organ bagian atas. Kalau ke bagian organ bawah ya kita lihat saja di sini bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh ya, akan dialirkan ke organ bagian bawah ya melalui pembuluh darah ini. Nomor 11 ya. Arteri nomor 11, kemudian nomor 13 ke organ tubuh bagian bawah, kemudian di sini ada pembuluh darah vena ya nomor 12, kemudian akan mengalir ke nomor 5 dan nomor 4. Ini adalah peredaran darah besar. Kemudian kalau peredaran darah kecil mulainya adalah dari sebelah kanan ya. Dari sebelah kanan berarti dari bilik kanan nomor 4 ya. Perhatikan tanda panahnya, ini ke nomor 7, kemudian nomor 2, nomor 8, kemudian akan dibawa ke jantung kembali ke nomor 6. Ya, itu peredaran darah besar, organ atas, peredaran darah besar organ bawah, dan peredaran darah kecil. Tolong perhatikan tanda panahnya. Oke, berikutnya, yaitu tentang pembuluh darah. Kita mengenal ada pembuluh darah arteri atau nadi dan pembuluh darah vena atau balik dan satu lagi pembuluh darah kapiler. Di sini kita akan membedakan antara arteri dan
vena. Ya, pembedanya bisa dilihat dari arah aliran. Kalau arteri atau nadi itu meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh darah balik atau vena namanya balik, berarti kembali ke jantung, balik ke jantung. Letaknya arteri atau nadi itu agak di dalam bawah kulit, sedangkan kalau vena di permukaan kulit. Denyutnya kalau nadi terasa, ya. Ketika kalian diminta untuk menghitung denyut nadinya, ya, maka agak ditekan, kemudian terasa denyutnya. Itu menunjukkan kalau letaknya agak di dalam dan denyutnya terasa. Vena tidak terasa. Dindingnya lebih tebal arteri, sedangkan vena tipis, ya, terlihat berwarna biruan di permukaan kulit kita. Kemudian katupnya ada 1 kalau arteri, sedang kalau vena terbalik itu banyak, ya. Darahnya itu mengandung, yang diangkut itu kalau arteri pada umumnya adalah mengandung oksigen, ya, kecuali arteri paru-paru itu yang dibawa adalah CO2. Sedangkan kalau vena terbalik pada umumnya darahnya mengandung CO2. Oke, berikutnya adalah penyakit pada sistem peredaran darah. Ya, ada penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi, ya, ini tekanannya lebih dari 140, ya. Kalau usianya lebih bisa lebih tinggi lagi, ya, kalau memang memiliki penyakit hipertensi. Kemudian kalau di tensi, ini alatnya tensimeter, ya. Itu angka, kalau tensinya diukur kemudian diperoleh data tekanannya 209/81, ya. Itu artinya 209 itu adalah sistol. Sistol itu adalah ketika otot jantung itu berkontraksi secara maksimal, ya, pada saat jantung memompa, kemudian darah akan dialirkan ke seluruh tubuh, yaitu sistol. Sedangkan diastol adalah ketika otot jantung kita itu relaksasi, ya, relaksasi atau beristirahat, ya. Setelah memompa, ya, kemudian ada waktu istirahat untuk kemudian memompa kembali. Nah, ini yang diastol adalah ketika otot jantung itu dalam kondisi relaksasi, ya. Kemudian ada penyakit anemia. Ini adalah kurang sel darah merah, jumlahnya kurang, ya. Ini ditandai dengan pucat, lemas, ya, sering pusing, kaki tangannya dingin, ya, bahkan sering pingsan, ya. Kemudian leukemia itu jumlah sel darah putih lebih dari normal, bahkan bisa memakan sel darah merah. Jadi kondisinya kalau misalkan diperiksa, ya, jumlah sel darah merahnya berkurang dan jumlah sel darah putihnya menjadi lebih banyak, yaitu leukemia. Kemudian thalassemia, bentuk sel darah merahnya abnormal, ya. Kalau bentuk normalnya itu bulat-bulat, ya, ini bentuknya ada yang bulan sabit, ya, tidak utuh, sehingga kemampuan untuk mengikat oksigen menjadi berkurang. Hemofilia adalah darah sukar membeku. Jadi kalau luka, darah akan terus mengucur, sehingga bisa kekurangan darah. Hipotensi yaitu lawannya hipertensi, ya. Oke, itu tadi adalah tentang sistem peredaran darah, ya. Tadi ada gangguan juga pada jika, ya, dari data laboratorium itu ada data jumlah keping darahnya kurang dari normal. Ini biasanya ditemui pada orang yang menderita penyakit demam berdarah, ya. Orang yang kena penyakit demam berdarah itu jumlah trombositnya berkurang, ya. Itu penyebarannya melalui nyamuk, ya, nyamuk Aedes aegypti, yang dibawa adalah virus dengue, ya. Itu bisa karena kurang menjaga kebersihan lingkungan, ya, karena penularannya melalui nyamuk. Berarti upaya yang bisa dilakukan supaya terhindar dari penularan adalah dengan memutus mata rantai
nyamuk. Ya, diputusnya bisa mematikan larva ya dengan menggunakan larvasida ya. Kemudian larvasida misalkan abate ya. Jadi air yang ada di bak kamar mandi itu diberi abate supaya larvanya mati. Sehingga siklus hidup nyamuknya menjadi terputus, tidak sampai menjadi nyamuk dewasa yang kemudian menularkan atau membawa virus penyakit demam berdarah. Kemudian dengan menguras bak kamar mandi ya, sering dikuras supaya nyamuk tidak bertelur di air pada bak kamar mandi ya. Kemudian mengubur kaleng, botol ya yang berisi air yang terbuka, vas bunga gitu ya, itu harus sering dibersihkan supaya tidak ada genangan air. Jadi mengusahakan supaya tidak ada genangan air di sekitar rumah, karena genangan air menjadi tempat bertelurnya nyamuk Aedes aegypti. Oke, materi berikutnya itu tentang sistem pernafasan ya, tentang organ pernafasan. Organ pernafasan di sini nomor 1 itu adalah rongga hidung, fungsinya memasukkan udara dan mengeluarkan udara ya. Kemudian menjaga suhu udara di dalam alat pernafasan, kemudian menjaga kelembaban dan juga pada hidung, rongga hidung itu ada rambut hidung, fungsinya untuk menyaring udara. Kemudian yang kedua itu trachea atau tenggorokan ya. Ini berbentuk seperti cincin berupa tulang rawan ya. Jadi fungsinya adalah untuk menyaring udara. Kemudian nomor 3, di bagian ujung dari bronchiolus itu ada alveolus, ini gambarnya diperbesar ya, alveolus fungsinya sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian paru-paru, kita punya 2 paru-paru ya, paru-paru yang merupakan alat pernafasan kita. Oke, berikutnya adalah proses pernafasan. Ya, proses pernafasan itu ada proses inspirasi atau memasukkan udara dan ekspirasi mengeluarkan udara. Tahapannya bagaimana ya prosesnya? Yaitu ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat, ya rongga dada membesar, volume paru-paru membesar, tekanan udara di dalam paru-paru rendah ya. Jadi berbanding terbalik antara volume paru-paru dan tekanan udara dalam paru-paru. Udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi di sini udara dari lingkungan atau dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Inilah yang disebut dengan proses memasukkan udara atau inspirasi. Sedangkan pada proses ekspirasi yang terjadi adalah otot antar tulang rusuk itu akan relaksasi sehingga tulang rusuk akan turun atau kembali ke posisi semula. Rongga dadanya mengecil, volume paru-parunya kecil, tekanan udara dalam paru-paru besar atau tinggi, sehingga udara bergerak dari dalam keluar. Inilah yang disebut dengan ekspirasi atau mengeluarkan udara. Berikutnya, volume udara pernafasan. Di sini kalian membaca grafik ya. Jadi ada angkanya ya pada sumbu Y dan ada di sini garis sumbu X ya. Ini volume udara pernafasan dalam satuan cc atau mili. Kemudian di sini ada grafiknya. Kalian tinggal membaca ya. Di sini ada tanda panah, volume sisa atau residu ya. Tanda panah bawah atas ya. Ini menunjukkan angka 1000, kemudian volume total ya, tanda panah dari 0 sampai ke di sini 4.500 ya, karena berada di tengah antara 4.000 dengan 500. 4.000 dengan 5.000 berarti 4.500 ya. Kemudian di sini ada kapasitas vital ya, vital, volume vital. Nah, kalian perhatikan di sini ya, berarti total
Total dikurangi di sini 1000. Kalau ini 4500 dikurangi 1000 berarti jumlahnya 3500. Kemudian di sini ada volume tidal 500. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi ya 1500 di sini. Dan ada volume cadangan inspirasi. Jumlahnya juga 1500. Ya, jadi tolong perhatikan tanda panahnya, angkanya ya. Oke, berikutnya adalah gangguan penyakit sistem pernafasan. Ini ada penyakit asma ya, dengan gejala sesak nafas, kemudian ada alergi ya, kemudian ada bunyi mengik. Nah, ini tanda yang utama ada bunyi mengik. Ya, bisa karena penyempitan saluran pernafasan. Bronkitis, sesak nafas ya, penyempitan di bagian bronkus. TBC, batuk-batuk sampai batuk berdarah ya, ditandai dengan punggungnya membungkuk, pengobatan rutin, tidak boleh berhenti selama 6 bulan. Jika berhenti harus mengulang kembali dari awal untuk pengobatannya. Penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Kemudian COVID-19 ya, yang menjadi pandemi di negara kita sampai saat ini, gejalanya sesak nafas, demam, kemudian penciuman berkurang ya, bau ya tidak bisa merasakan bau, kemudian penyebabnya adalah virus corona. Pneumonia ini infeksi pada paru-paru, penyebabnya Streptococcus pneumonia. Oke, berikutnya yaitu sistem ekskresi. Ya, organ ekskresi dan fungsinya. Di sini ada organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ginjal itu mengeluarkan urin, paru-paru itu mengeluarkan CO2 dan uap air, hati mengeluarkan cairan empedu, dan kulit mengeluarkan garam serta air. Ya, di sini ginjal ya, bagian ginjal itu dari luar ke dalam, nomor 1, 2, dan 3. 1 itu korteks atau kulit, kemudian nomor 2 ini adalah sumsum atau medula, ya, kemudian nomor 3 adalah rongga ginjal. Sedangkan nomor 4, 5 ini adalah pembuluh darah, ya, pembuluh darah pada ginjal. Kemudian nomor 6 ini adalah saluran ginjal. Bagaimana urin yang sudah terbentuk kemudian dikeluarkan keluar tubuh ya, itu urutannya nomor 1 itu rongga ginjal, kemudian saluran ginjal atau ureter, ditampung kandung kemih ya, kemudian akan dikeluarkan melalui uretra. Ya, sistem ekskresi berikutnya yaitu ada kulit ya. Kulit itu mengeluarkan keringat. Ya, keringat itu mengandung garam dan air karena berupa cairan, itu diproduksi ya, keringat itu diproduksi oleh kelenjar keringat. Ya. Bagaimana prosesnya? Yaitu yang mengatur untuk aktivitas dari kelenjar keringat itu adalah hipotalamus yang merupakan bagian dari otak kita. Jadi kalau kita melakukan aktivitas ya akan dihasilkan panas ya, ototnya bergerak, kelenjar keringat bekerja, akan aktif menghasilkan keringat ya. Keringat ini kemudian akan menurunkan suhu tubuh sehingga kita menjadi dingin. Ya, bagaimana proses pembentukan urin? Ya, di sini kita mengenal ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi terjadinya di mana? Yaitu di bagian nomor 1. Nomor 1 itu apa? Yaitu glomerulus. Ya, hasil dari proses filtrasi adalah urin primer. Kemudian tahapan yang kedua disebut dengan reabsorpsi, yaitu proses penyerapan zat yang masih berguna. Penyerapan kembali ya, itu kembali, absorpsi, penyerapan. Jadi penyerapan kembali zat yang masih berguna. Terjadinya di mana? Di bagian nomor 3 sampai nomor 4. Nomor 3 itu apa? Nomor 3 ini adalah saluran proksimal. Nomor 4 adalah lengkung Henle. Hasil dari proses reabsorpsi itu apa? Hasilnya adalah urin sekunder.
Kemudian proses yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi terjadi di bagian mana? Di bagian nomor 5. Nomor 5 itu apa? Saluran distal. Hasilnya apa? Hasilnya adalah urin yang sebenarnya yang kemudian akan dikumpulkan di bagian nomor 6 atau saluran pengumpul. Setelah itu akan masuk ke rongga ginjal dan akhirnya dikeluarkan dari rongga ginjal ke saluran ginjal, ditampung di kandung kemih. Kalau sudah penuh, kemudian akan dikeluarkan melalui uretra. Oke, gangguan penyakit dan upaya menjaga kesehatan berkaitan dengan sistem ekskresi. Yang pertama ada penyakit hepatitis, ya ini menyerang hati, ya. Gejalanya matanya kuning, kulitnya kuning, kemudian demam, urinnya gelap, ya. Ini penyebabnya adalah virus. Upaya menjaga kesehatan kita supaya tidak kena tertular penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan makanan, karena menyerangnya adalah menyerang saluran pencernaan kita. Kemudian menjaga kebersihan alat makan. Kemudian kencing batu, ya susah buang air kecil, bahkan bisa sampai air kencingnya berdarah ya. Ini upayanya adalah dengan banyak minum air putih. Minimal 1 hari itu adalah sebanyak 8 gelas ya, minimal 8 gelas atau sekitar 2 liter. Oke, itulah ya materi dari persiapan kita menghadapi PAT. Ini ada pantun ya, bunga matahari warna kuning terang, mekar terlihat mata indah nian. Mari kita siap sedari sekarang mempersiapkan diri untuk ujian. Semoga ini bermanfaat untuk persiapan kalian. Selamat mempersiapkan diri, sukses, Tuhan memberkati.